Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pada kesempatan ini kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil Tuhan, yaitu Injil Lukas bab 10 ayat 1-12. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak menerima kalian di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotahmu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus menunjuk dan mengutus 70 muridnya. Adapun tujuan dari perutusan ke-70 murid itu untuk mewartakan kerajaan Allah di desa-desa dan di kota-kota. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, menarik bahwa sebelum para murid itu diutus, Tuhan memberikan beberapa wejangan atau memberikan beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian para murid di dalam tugas perutusan mereka. Dan hal-hal itu tentunya bertujuan agar para murid yang diutus itu senantiasa terfokus pada tujuan perutusannya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Dan satu hal penting juga yang menjadi hal yang menunjukkan bahwa kehadiran para murid bukan kehadiran sebagai orang yang menindas
atau kehadiran orang yang membawa persoalan atau permasalahan, tetapi kehadiran mereka itu membawa damai sejahtera. Sehingga Tuhan memberikan kepada mereka wejangan bahwa kalau kamu masuk ke dalam sebuah rumah, sampaikanlah damai terlebih dahulu kepada rumah yang kalian masuki itu. Itu artinya teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, perutusan ke-70 murid itu bukan sebuah perutusan untuk menguasai wilayah-wilayah atau daerah-daerah tertentu, atau seperti kolonialisme gitu, tetapi lebih pada sebuah pewartaan akan kerajaan Allah itu sudah datang. Dan mereka hadir sebagai orang yang membawa damai atas kota-kota atau desa-desa yang mereka kunjungi. Tetapi Tuhan juga menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan para murid itu akan ditolak. Jika ada yang menolak, tinggalkanlah tempat itu dan pergilah ke tempat yang lain di mana kalian diterima. Setidaknya seperti itu yang dimaksudkan oleh Injil hari ini. Teman-teman yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis tentu juga diutus oleh Tuhan, atau kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi murid yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai murid yang diutus Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah, lebih pada tindakan-tindakan kita yang menampilkan sisi kebaikan, di mana kita hadir di tengah kehidupan, di tempat kita bekerja, di dalam keluarga, bersama sahabat, hadir sebagai orang yang membawa damai, hadir sebagai orang yang menciptakan situasi yang baik, yang harmonis, sehingga damai sejahtera itu semakin dirasakan oleh orang banyak. Sekiranya bacaan Injil hari ini menjadi landasan bagi kita untuk bertindak atau untuk berbuat sesuatu sebagai murid yang diutus oleh Tuhan, di mana kita menampilkan hal-hal yang baik atau menampilkan kerajaan Allah di tengah kehidupan kita melalui tindakan dan perbuatan kita yang berkenan di hadapan Allah dan berkenan juga di hadapan sesama kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan kita. Amin.